Perkenalkan, nama saya Cindy Satya Saifana dengan NIM 20020090009 dari kelompok 5. Halo, perkenalkan saya Sania dengan NIM 2002A09027 kelas 20A1 Prodi Farmasi. Perkenalkan, nama saya Karina Setianisi dari kelas 20A1. Halo, perkenalkan nama saya Eni Trimastuti dengan NIM 200209014 dari kelas 20A1. Nama saya Hanida Senjabila, kelas 20A1, NIM 200209037. Nama saya Dimina Irio, NIM 200209038 dari kelas 20A1. Pengertian dan persyaratan kosmetik. Pengertian T. Friday for Dyes and Cosmetic ACT dalam PAKI 2019 menyatakan bahwa kosmetik adalah bahan-bahan yang dimaksud untuk digosok, dituhankan, ditaburkan, atau disemprotkan pada masukkan ke dalam atau digunakan dengan cara lain pada tubuh atau bagian tubuh manusia untuk membersihkan, mempercantikkan, dan membawa daya tarik, mengubah penampilan tanpa mempengaruhi struktur atau fungsi. Persyaratan kosmetik yang diproduksi atau diedarkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan. B. Produksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik. C. Terdaftar dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI 2003. Anatomi kuku. Kuku merupakan alat tambahan kulit yang mempunyai fungsi fisiologis untuk melindungi ujung jari dan fungsi estetis untuk menunjang penampilan. Kuku ideal berbentuk oval, panjang, dan nail plate-nya melengkung transversal. Jenis-jenis bentuk kuku yaitu oval, round, cone, oval, almond, dan square. Cat kuku merupakan pigmen yang diendapkan dalam pelarut yang mudah menguap untuk menutupi warna alami kuku. Cat kuku, base coat, dan top coat memiliki formulasi dasar yang sama yang mengeras dengan penguapan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis cat kuku. Cat kuku dibagi menjadi 6. Untuk yang pertama adalah base coat dan top coat. Base coat sendiri digunakan sebagai dasar sebelum cat kuku diaplikasikan. Base coat sendiri berguna untuk memperkuat, melembabkan, dan membuat tekstur kuku menjadi lebih rata atau halus. Untuk top coat sendiri digunakan untuk melapisi cat kuku di akhir pengaplikasian. Top coat bisa membuat kuku menjadi tahan lama dan awet. Yang kedua adalah cat kuku jenis gel. Cat kuku ini cukup awet dan bertahan kurang lebih 2 minggu jika dirawat dengan benar. Kekurangan dari cat kuku ini adalah susah untuk pengaplikasiannya dan sifatnya yang sukar untuk dibersihkan. Yang ketiga adalah cat kuku jenis matte. Cat kuku ini memiliki warna yang kalem dan tidak memiliki kilau. Permukaan kuku pun terlihat lebih halus dan menyatu dengan warna kuku. Untuk yang keempat adalah cat kuku jenis akrilik. Penggunaan cat akrilik sebagai campuran cat kuku memberikan warna cat kuku yang lebih pigmented. Tetapi diharapkan penggunaan cat kuku jenis ini tidak langsung pada kuku asli. Untuk yang kelima adalah cat kuku jenis velvet. Cat kuku ini memiliki karakteristik yang unik. Ketika pengaplikasian cat kuku ini dan kering, maka akan menimbulkan efek bulu-bulu halus pada kuku. Yang keenam adalah cat kuku jenis glitter. Cat kuku ini populer di kalangan pecinta nail art. Kuku terlihat elegan dan keren, serta efek yang dihasilkan bersinar, mewah, dan tidak norak. Berikut adalah formulasi dari sediaan cat kuku.
Yang pertama adalah nitroselulosa sebanyak 10%, alkitresin sebanyak 10%, asetil tributylsitrat sebanyak 5%, etil asetat sebanyak 20%, butil asetat sebanyak 15%, etil alkohol sebanyak 5%, toluen sebanyak 35%, FDN-serat sebagai pewarna yaitu secukupnya, suspending agent secukupnya. Oke, kita beralih pada cara pembuatan cat kuku dengan skala industri. Tambahkan pigmen ke dalam campuran larutan alkitresin dan sebagian asetil tributylsitrat. Gerus homogen larutan tersebut. Selanjutnya, buat campuran larutan zat lain seperti nitroselulosa, etil asetat, butil asetat, etil alkohol, toluen, dan lain-lain. Selanjutnya, tambahkan campuran larutan nomor 2 gerus hingga homogen. Setelah itu, perpindahan antar kontainer harus dalam wadah tersegel dan jangan menggunakan api langsung. Selanjutnya, lakukan evaluasi seperti viskositas atau viskometer, kekerasan dari film kering atau rocker aparatus, waktu kering, penampilan atau homogenitas warna, atau kolorimetri, dan stabilitas terhadap massa. Minyak wangi atau fragrance. Pengertian, menurut FDI atau Food and Drugs Administration, fragrance berarti semua substansi baik alami maupun sintesis yang semata-mata digunakan untuk memberi bau pada produk kosmetik. Parfum atau minyak wangi mengandung wangi-wangian yang dapat berasal dari minyak asiri atau dibuat sintesis. Parfum digunakan untuk memberi rasa harum dan segar pada badan. Persyaratan 1. Merupakan suatu larutan yang jernih, harus bening atau keruh tetapi menarik. Yang kedua, konsistensi harus sama. Yang ketiga, penggunaan antioksidan diperlukan. Yang keempat, penggunaan alkohol harus cepat dan mudah hilang dan mempunyai sifat mendinginkan. Manfaat yang pertama, menutupi bau badan yang tidak disukai. Yang kedua, memberikan aroma pada skincare atau kosmetik. Yang ketiga, sebagai aromaterapi dan spa. Yang keempat, meningkatkan suasana hati dan kepercayaan diri. Setelah manfaatnya dijelaskan oleh teman saya, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis sedia minyak wangi atau fragrance dan beberapa komposisinya. Yang pertama ada jenis perfume, eau de perfume, eau de toilette, eau de cologne, dan eau fresh. Nah, kalau kalian pakai sediaan yang mana nih? Lalu, komposisinya, eau de perfume mengandung minyak asiri dan campuran dengan sekresi hewan. Zat pelekatnya, bensin benzoat dan dietil petalat. Zat pembawanya, alkohol atau hidroalkohol lebih dari 65%. Dan untuk bentuk sediaannya berupa larutan. Selanjutnya, komposisi dari eau de toilette mengandung minyak asiri atau oleum citri dalam alkohol 5/90%, zat pelekatnya bensil benzoat, dan untuk sediaannya berupa larutan tetapi lebih encer daripada perfume dan diberi zat warna. Selanjutnya, komposisi dari eau de cologne mengandung minyak asiri atau oleum citri dalam alkohol 80-90%, vis aktifnya resin, dan untuk sediaannya berupa larutan dan gel. Oke, selanjutnya kita beralih cara pembuatan dengan teknik penyulingan dan pengepresan. Destilasi atau penyulingan sebuah proses pemisahan komponen yang berupa cairan atau padatan dari dua macam campuran atau lebih berdasarkan titik uapnya, dan proses ini dilakukan terhadap minyak asiri yang tidak larut oleh air dan tidak rusak oleh uap. Selanjutnya, teknik pengepresan, sebuah teknik yang dilakukan terhadap bahan berupa biji, buah, atau kulit buah yang dihasilkan dari tanaman yang termasuk famili sitrus, karena minyak dari tanaman sitrus akan mengalami kerusakan jika diekstraksi dengan penyulingan. Selanjutnya, cara pembuatan dengan teknik maserasi enfleurex dan ekstrak dengan larutan menguap. Maserasi, sebuah teknik yang dilakukan terhadap bunga jenis mawar, orange, yang kegiatan fisiologisnya terhenti sel-sel pemetikan bunga tersebut jika disuling hanya menghasilkan sejumlah minyak
yang diproduksi oleh bunga pada saat ekstraksi dan seterusnya akan mati atau tidak memproduksi minyak lagi. Teknik enfleurex, sebuah teknik yang diabsorpsi minyak atsiri oleh lemak dilakukan pada suhu rendah sehingga minyak terhindar dari kerusakan yang disebabkan oleh panas. Selanjutnya, teknik pelarut menguap, sebuah teknik yang dilakukan oleh minyak bunga yang mudah rusak oleh pemanasan, uap, dan air. Produk yang dihasilkan berupa konkrets dan absolut yang bersifat larut dalam etanol, dan bau yang dihasilkan hampir sama dengan bau minyak bunga alamiah.